Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'da. Mari kita lanjutkan pengajian kilatan bulan Ramadan di MTSN 1 Padi ini dengan materi masa kehamilan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Zamanul hamli utawi iki iku nerangake mangsane meteng. Wa aqallu zamanin utawi luwe sithik-sithike mangsa libako ilhamli maring tetepe wetengan fi batnil mar'ati ing dalem wetenge wong wadon sitatu asyurin iku 6 pira-pira wulan wa adwaluhu utawi luwih suwene hamel arba'u sinina iku 4 pira-pira taun wa ghalibuhu utawi kaprahe hamel bihasabi adatin nisa'i lawan milang-milang kebiasaane wong wadon tis'atu asyurin iku 9 pira-pira bulan. Materi pada hari ini adalah tentang masa kehamilan, di mana masa kehamilan ini yang paling sedikit adalah 6 bulan. Jadi orang hamil itu paling sedikit, paling sebentar itu ada 6 bulan. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang menikah, kemudian baru 5,5 bulan kok melahirkan anak, maka anak ini dianggap anak tidak sah atau anak zina. Misalnya ada orang menikah, kemudian 5 bulan kok melahirkan, maka anak itu anak tidak sah alias anak zina. Jadi kalau seseorang itu hamil sampai melahirkan itu minimal 6 bulan. Ini artinya jika seseorang menikah kemudian 6 bulan dia melahirkan, maka anak itu dianggap anak sah. Minimal dari hari perkawinan sampai melahirkan itu ada masa 6 bulan, maka anak itu dianggap anak sah. Jadi besok kalau nikah dihitung ya, dititeni malam pertama, kemudian kalau cespleng ya, bikin langsung jadi, maka istri langsung hamil. Itu apabila 6 bulan melahirkan, sekalipun anak yang dilahirkan ini kondisinya kecil atau kondisinya terlalu minim, terlalu kurang sehat, tapi kalau sudah 6 bulan maka anak ini dianggap anak sah. Jadi kalau biasanya 6 bulan melahirkan ini kan menurut kesehatan kan kurang pas ya. Anaknya masih kecil, bahasane cara wong ya kesusu metu ya. Tapi itu dianggap anak sah. Oleh karena itu, apabila seseorang melahirkan kurang dari 6 bulan, ini konsekuensinya anak itu dianggap anak zina. Jika anak zina atau anak tidak sah, maka tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya. Sekalipun dalam kondisi menikah secara sah, tapi anak ini tidak anak dari ayah yang menikah secara sah, karena anak ini dianggap anak cicilan, dicicil sedurunge nikah. Oleh karena itu tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya, tetapi dinasabkan kepada ibunya. Sehingga apabila anak ini anak perempuan
besok kalau menikah maka walinya wali hakim, tidak boleh laki-laki yang statusnya sebagai ayah secara biologis ya. Jadi laki-laki yang menikah secara sah itu kelihatannya ya ayahnya, tetapi hakikatnya adalah bukan ayahnya. Sehingga kalau menikah, kalau anak itu anak perempuan, maka kalau menikah walinya wali hakim, karena dia tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya tetapi kepada ibunya. Kemudian konsekuensi yang kedua, anak itu tidak bisa mewarisi harta yang ditinggalkan oleh ayahnya, harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, karena dia dianggap anak yang tidak sah. Jadi hati-hati kalau menikah nanti tiba-tiba wanita itu melahirkan kurang dari 6 bulan, maka resikonya ada dua. Satu, anak itu tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Yang kedua tidak bisa mewarisi harta ayahnya. Itu resikonya. Nah, itulah masa paling sedikit kehamilan itu 6 bulan. Selanjutnya, masa kehamilan paling lama adalah 4 tahun. Ini artinya apabila orang menikah, kemudian dia itu hamil sampai setahun belum lahir, 2 tahun belum lahir, 3 tahun belum lahir, ini tetap dianggap sebagai kehamilan yang normal, bahkan sampai 4 tahun. Jadi menurut penelitian ulama pada masa itu, anak dalam kandungan 4 tahun itu masih dianggap wajar. Ada salah satu sahabat yang terkenal dengan nama Ad-Dhahhak, itu di dalam kandungan selama 4 tahun. Jadi ketika lahir, anak itu sudah punya gigi, sudah lengkap, kemudian setelah lahir langsung besar dan bisa tertawa, yaitu Ad-Dhahhak. Makanya ketika lahir langsung tertawa, dijuluki Ad-Dhahhak. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i sebagai tokoh mujtahid kita, itu di dalam kandungan selama 4 tahun. Begitu beliau lahir, beliau langsung cerdasnya bukan main. Usia 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Jadi usia kehamilan itu apabila masih dalam batas 4 tahun maka masih dianggap wajar. Tetapi apabila lebih dari 4 tahun maka itu dianggap anak tidak sah. Jadi artinya apabila ada seorang wanita mengandung anak selama 4 tahun, maka anak itu dianggap anak sah. Bukan anak dari orang lain, tetapi itu adalah anak dari suami yang sah. Nah, menurut penelitian ulama bahwa anak yang lama di dalam kandungan itu semakin lama malah dianggap semakin pandai. Biasanya anak yang cerdas itu apabila lama dalam kandungan. Oleh karena itu apabila ada seorang wanita ya mengandung anak lebih dari 9 bulan, ada yang 10 bulan, 11 bulan, 12 bulan, itu justru malah bagus. Karena anak ini ketika lahir nanti dalam kondisi cerdas. Jadi alasannya karena ketika dalam kandungan itu makan makanan rohani yang bersih sehingga dia itu keluar bisa menunjang kehidupannya secara rohani. Akhirnya karena makanannya bersih itu ketika lahir dia menjadi anak yang cerdas. Tetapi anehnya sekarang kalau 9 bulan itu belum lahir bingung ya, bingung. Katanya kok orang metu-metu khawatir. Kemudian sampai 10 bulan semakin bingung ya. Kadang-kadang itu kalau orang yang nggak tahu malah
dipaksa untuk keluar bicaranya supaya cepat metu, padahal itu nggak apa-apa. Jadi semakin lama semakin bagus. Anak yang dalam kandungan semakin lama semakin cerdas. Jadi dulu itu kandungan itu biasanya 10 bulan, 11 bulan biasa. Tapi sekarang itu 9 bulan sudah kelihatannya semakin panik, semakin takut kalau ada apa-apa ya. Jadi ya itulah yang namanya tradisi-tradisi sekarang memang biasanya 9 bulan. Oleh karena itu perlu saya tegaskan lagi bahwa apabila anak di dalam kandungan itu selama 4 tahun, maka anak yang dilahirkan masih dianggap anak yang sah, berarti anak dari pasangan suami istri yang sah. Tetapi apabila lebih dari 4 tahun, maka anak itu dianggap anak tidak sah. Jadi misalnya ketika seorang suami itu menikah, ya kemudian dia 1 tahun dia pergi meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil. Nah, kemudian si suami ini lama tidak pulang, anaknya itu baru lahir setelah 4 tahun. Ini suami tidak perlu curiga. Tetapi apabila kandungannya itu lebih dari 4 tahun, maka suami perlu curiga. Intinya ya batasannya adalah 4 tahun itu. Selanjutnya adalah lumrahe atau kebiasaan. Biasanya menurut tradisi wanita masa kehamilan itu memang 9 bulan. Jadi biasanya masa kehamilan ketika wanita itu mengandung itu melahirkan dalam masa 9 bulan. Ini memang kebiasaannya seperti itu ya, yang banyak seperti itu. Oleh karena itu memang kebanyakan di Indonesia rata-rata memang masa kehamilan 9 bulan. Tetapi saya tegaskan lagi, semakin lama dalam kandungan itu semakin bagus, anak yang dilahirkan akan semakin cerdas. Buktinya adalah Ad-Dhahhak, kemudian Imam Syafi'i dalam kandungan 4 tahun beliau dilahirkan langsung menjadi orang hebat. Jadi pesan saya, kalau ada seorang ibu yang mengandung lebih dari 9 bulan maka tidak perlu takut, tidak perlu panik, karena itu sesuatu yang wajar. Justru kalau anak itu dalam kandungan lebih lama, dia akan makan makanan rohani yang bersih, kemudian dia keluar memiliki IQ yang tinggi atau memiliki kecerdasan yang tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.